Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengetahuan tentang ilmu grafologi. Kebetulan saya dapat tulisan ini 1 jam yang lalu. Ini adalah klien saya dan dia juga ingin dibaca kepribadiannya berdasarkan ilmu grafologi, yaitu menganalisa kepribadian berdasarkan tulisan tangan dan tanda tangan. Dan ini tadi sudah saya konfirmasi dengan pemilik tulisannya ya. Oke, langsung saja. Si pemilik tulisan ini kalau kita lihat dari baseline itu dari baris kiri ke baris kanan ini cenderung naik ya. Jadi beliau ini cenderung orang yang mudah bahagia, senang, gembira, dan optimis ya. Dan alhamdulillah saya selalu bertemu dengan orang yang sukses dalam bidangnya itu memiliki pola yang sama, yaitu kalau nulis selalu cenderung naik ke atas ya. Melihat jarak antar kata ke kata ini spasinya cenderung jauh ya. Kita bisa lihat dari kata dalam ke kinerja itu jauh banget, dari mendukung ke kemajuan itu jauh, cenderung banyak jauhnya dibandingkan dekatnya. Tadi juga saya jelaskan kepada pemilik tulisan ini bahwasanya spasi yang jauh itu memberikan makna bahwa dalam bergaul itu cenderung selektif, cenderung memilih mana yang harus saya akrabi dan mana yang tidak perlu saya akrabi. Kalau pergaulannya toksik maka tidak perlu saya akrabi. Apabila pergaulannya ini berfaedah maka akan saya jadikan teman dan akan saya jadikan sebagai sahabat, dan ia pun membenarkan apa yang saya jelaskan barusan ya. Sekarang baris pertama, kedua, 3, 4 ini cenderung dekat ya. Dari baris 1 ke 2 itu cenderung dekat, 2 ke 3 itu cenderung dekat. Baris yang dekat, jarak yang dekat antar baris itu bagaimana ia membelanjakan uangnya. Semakin dekat semakin hemat, semakin jauh semakin boros. Dikarenakan ini dekat, maka potensialnya si pemilik tulisan ini cenderung hemat dan hati-hati dalam mengeluarkan uang. Apabila kita perhatikan ini jarak baris 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini makin berganti baris, makin menjorok ke kanan ya. Apabila kita perhatikan ini cenderung menjauh ke kanan. Itu menandakan bahwa si pemilik tulisan ini belum damai dengan masa lalunya, bisa jadi masih sulit move on dari pasangan sebelumnya. Sekarang kita perhatikan bahwa ternyata pemilik tulisan ini menggunakan huruf besar dan ukuran cenderung besar ya. Umumnya ketika saya memiliki teman SD, SMP, SMA yang memiliki bentuk tulisan yang menggunakan huruf besar dan ukurannya besar, itu mereka itu punya karakter yang sama. Karakternya adalah seringkali itu mereka itu pandai sekali merayu ya, merayu wanita, dan cenderung ada sifat playboy ya. Jadi teman-teman saya yang memiliki tulisan yang menggunakan huruf besar dan ukurannya besar, itu mereka pandai sekali mencari pacar ya, dan begitu putus gak lama nanti pacaran lagi dengan wanita lainnya. Tetapi si pemilik tulisan ini nampaknya pengecualian, dikarenakan dilihat dari tampangnya, dilihat dari bahasa-bahasa yang dia gunakan yang cenderung sedikit itu agak bisa dibilang jauh dari sifat playboy ya. Tetapi pada orang lain kebetulan polanya sama dan kebetulan sifatnya sama, yaitu mereka itu playboy ya. Jadi sebagian teman-teman saya yang playboy itu kebetulan itu kalau nulis menggunakan huruf besar dan ukurannya besar-besar ya. Itu menandakan bahwa kecerdasan verbal, kecerdasan dalam berkomunikasi. Pada huruf T ini ada tanda-tanda positif ya. Pada huruf T seperti ini menandakan bahwa orang ini sangat bersemangat, bertanggung jawab, dan bisa diandalkan ya.
kalau melihat dari huruf D-nya. Dilihat dari huruf N, N-nya ini agak mirip dengan N-nya Mario Teguh, sehingga sedikit banyak ada ambisiusnya. Sedikit banyak itu memiliki sifat ambisius ya. Dilihat dari ukuran tanda tangan yang cukup kecil ya, tidak terlalu besar. Ini menandakan bahwa orang ini cenderung menyukai kesendirian, jadi tidak selalu suka ramai, lebih nyaman apabila ia itu sendiri ya. Di dalam sebuah komunitas dia pun cenderung lebih banyak mendengar daripada menjadi pusat perhatian ya. Oke, supaya video ini tidak terlalu panjang, maka demikianlah tadi cara bagaimana saya menganalisa kepribadian dari sebuah tulisan ya. Apabila kawan-kawan berkenan ingin dibaca kepribadiannya, silahkan berkomentar di kolom komentar, dan harapan saya kawan-kawan berkenan untuk mensubscribe channel YouTube saya supaya channel saya bisa berkembang. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa pada video-video saya selanjutnya, pada video pembelajaran ilmu grafologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.